menunggu kesiapan kita. Jadi kita tidak selalu juga bisa mengubah masa lalu. Ingat bahwa awal yang yang baru itu bukan datang dari rencana yang sempurna. Berani percaya bahwa Tuhan menciptakan kita belum selesai bekerja dalam hidup kita ini. Percaya bahwa masa depan masih bisa ditulis ulang. Jatuh agar kita ini belajar berdiri lagi dengan cara yang berbeda. Halo, apa kabar teman-teman? Saya Benny Warsita kembali hadir di channel yang satu ini, channel yang selalu menginspirasi kita, ya semoga, karena saya selalu memberikan kisah-kisah yang bisa jadi ini adalah penyemangat hidup atau juga ya semacam introspeksi diri, ya. Dan kisah kali ini juga sama, ini adalah merupakan sebuah penggugah kita bahwa semangat itu masih ada, walaupun kita merasa bahwa waduh, umur kita ini udah gak bisa kayaknya dipakai di tempat kerja begitu ya. Padahal teman-teman sebetulnya pekerjaan, atau saya lebih sering memberikan kepada teman-teman ya kalimat begini: carilah pekerjaan ketimbang cari kerja. Itu ya, karena kalau menurut saya cari pekerjaan itu banyak, apapun bisa dikerjakan. Ya misalkan cari pekerjaan itu ya kita membantu tetangga, atau kita juga di rumah mengerjakan sesuatu, atau bisa jadi yang ada nilai plusnya, yaitu ada penghasilan. Ya mungkin kita bisa berkarya, membuat sesuatu yang bisa kita jual. Beda dengan cari kerja. Jadi cari kerja itu kalau menurut saya itu adalah hal yang sifatnya rutinitas begitu ya, 9 to 5. Jadi pergi pagi-pagi gitu ya, suruh ngetik huruf A sumpamanya, sampai jam 5 sore pulang. Itu adalah cari kerja. Tapi kalau cari pekerjaan, Anda jangan takut kalau tubuh kita ini masih digunakan untuk berkarya ya. Nah teman-teman, pernah nggak Anda merasa hidup ini berhenti begitu saja? Jadi ketika semua yang kita bangun ya dengan kerja keras semuanya runtuh dalam sekejap. Pekerjaan hilang, rencana kita yang sudah di awang-awang itu gagal ya. Hubungan karir atau impian terasa jauhlah dari genggaman gitu. Ada masanya di mana seseorang ini atau kita ini harus berdiri di depan cermin ya. Jadi menatap diri sendiri di depan cermin, lalu bertanya pada diri kita sendiri, pada cermin itu ya. Jadi pertanyaannya adalah, haruskah aku mulai dari nol? Tapi bukan di pom bensin ini ya. Jadi meyakinkan pada diri kita sendiri bahwa apakah kita juga harus memulai ini gitu. Nah, banyak sebetulnya orang-orang ini takut memulai ya. Karena apa? Takut gagal lagi ya. Lalu takut ditertawakan, takut karena usia kita sudah tidak muda lagi ya, karena waktu itu seolah tidak mau menunggu ya, namanya juga usia terus tambah ya, dari jam, dari menit, bahkan dari detik, dari bangun tidur lah kita sudah bertambah umur ini. Tapi tahukah Anda bahwa rasa takut itu bukan bukan tanda kita ini lemah. Itu tanda kita masih peduli, masih punya harapan, dan masih ingin mencoba lagi. Karena teman-teman, hidup itu tidak menunggu kesiapan kita. Ya, sekali lagi catat bahwa hidup itu tidak menunggu kesiapan kita. Kadang-kadang ia memaksa kita untuk jatuh agar kita ini belajar berdiri lagi dengan cara yang berbeda. Ya, entah itu merangkak lagi atau langsung lari gitu ya. Dan seringkali bahwa awal yang yang baru itu bukan datang dari rencana yang sempurna, pasti ya. Nah, tapi dari keberanian untuk melangkah meski pasti banyaklah ini halangan, lalu rintangan segala macam ya. Hati masih bergetar gitu untuk melakukannya. Tapi kita tidak selalu juga bisa mengubah masa lalu. Ingat itu. Kita selalu bisa memutuskan bagaimana melanjutkan langkah hari ini.
Mulai lagi itu bukan berarti gagal, bukan. Mulai lagi itu juga bukan berarti berani gitu ya, tidak ya. Jadi berani percaya bahwa masa depan masih bisa ditulis ulang. Coba ya, Anda coba resapi bahwa ternyata keberanian itu atau kepercayaan ini di masa depan ini bisa ditulis ulang gitu. Berani percaya bahwa Tuhan atau Allah yang menciptakan kita belum selesai bekerja dalam hidup kita ini. Ya, jadi ingat, kita percaya bahwa Allah ini masih tetap menjalankan rodanya untuk kita. Jika Anda masih bernafas hari ini, itu artinya kesempatan itu masih ada. Kesempatan untuk memperbaiki diri, ya, untuk tumbuh gitu, untuk mencintai lagi, itu bisa. Dan untuk menemukan makna baru, terutama di setiap luka yang pernah kita lalui. Jadi teman-teman, sekali lagi jangan takut memulai lagi. Mulailah dengan langkah kecil ya, dari nol itu tadi. Mulailah dari yang sederhana. Yang penting kita ini tidak berhenti untuk berkarya ya, untuk melakukan hal-hal yang sifatnya ya, ketimbang kita ketinggalan semuanya, ayo. Dan mungkin suatu hari nanti Anda ini akan tersenyum lebar bahkan dengan berkata, oh ternyata aku hanya perlu sedikit keberanian untuk memulai lagi. Waduh. Semangat ya. Nah teman-teman, Anda ini sedang berjuang ya, memulai kembali sesuatu. Coba tulis cerita Anda di kolom komentar ya. Siapa tahu nih ada di antara yang nonton video saya saat ini sedang memang ini sedang beranjak lagi. Coba tulis komentarnya di situ. Apa yang sedang Anda lakukan sekarang? Siapa tahu kisah-kisah Anda ini juga menjadi kekuatan bagi orang-orang lain, semangat baru bagi teman-teman yang lain yang nonton di video ini ya. Jadi sekali lagi jangan lupa Anda ketik saja bahwa saya sedang melakukan ini sebelumnya memang saya jatuh semuanya. Sekarang saya lagi merangkak dan sebagainya. Itu bisa tuh, silahkan tulis. Nah jadi teman-teman, saya pernah punya teman ya. Dulunya kita sama-sama bekerja di salah satu unit pekerjaan ya, salah satu perusahaan begitu. Dan dia ini memang orangnya pekerja keras, lalu juga sangat detail gitu ya kalau dalam bekerja itu dibanding saya. Dan suatu saat dia malah punya gagasan-gagasan yang bagus gitu di dalam pekerjaannya, yang akhirnya pimpinan itu mempercayai percaya kepada teman saya ini untuk mengambil alih kedudukan bahkan ya. Jadi dia, teman saya ini yang tadinya satu level sama saya, dia bahkan loncatnya beberapa kali tahap gitu, yang akhirnya saya juga harus menghargai dia, menghormati dia sebagai atasan saya waktu itu. Dan dia memang betul, perusahaan itu maju pesat dengan dengan ide-idenya, dengan gagasan-gagasan yang bagus gitu ya, untuk melangkah ke depan si perusahaan ini. Dan akhirnya kita juga bisa go public waktu itu. Ya teman saya ini betul-betul hebat lah gitu ya. Padahal sebetulnya dia dibilang lulusan yang spesifik, maksudnya spesifik khusus untuk bidang itu enggak sebetulnya ya. Tapi ya mungkin karena ketekunan dan sebagainya, dia melaju pesat lah dibanding dengan teman-teman yang lain termasuk saya. Nah, apa yang dia ucapkan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan terhadap perusahaan itu selalu menjadi tolok ukur gitu. Jadi karena apa? Karena setiap ada gagasan baru lalu dilakukan oleh manajemen dan lain sebagainya, naik. Hebat lah pokoknya ya, hebat sekali. Dan saya betul-betul sangat bangga gitu pada teman saya ini, karena kebetulan teman saya ini juga bukan hanya karena gara-gara teman di tempat pekerjaan, tapi dia juga adalah salah satu teman main saya waktu kecil dulu dan ketemu lagi di sana. Ya singkat cerita,
teman saya ini akhirnya disekolahkanlah di luar negeri untuk memperdalam ilmu tentang bidangnya di perusahaan kita ini. Jadi dia diberangkatkan kalau tidak salah ke Inggris ya, ke Inggris. Lalu ya dia lama di sana, kurang lebih ada sekitar 1 tahun lah ya. Dan akhirnya dia kembali dan langsung mengaplikasikan apa yang pernah dia dapat di luar negeri itu. Dan dia betul perusahaan itu maju melesat, dan bahkan si perusahaan ini membuat lagi anak perusahaan berikutnya. Jadi waktu itu saya dan teman saya itu di salah satu perusahaan A lah gitu ya. Setelah teman saya itu pulang dari Inggris, belajar dan sebagainya, lalu mengembangkan lagi, bikin lagi satu perusahaan lagi. Anak perusahaannya ini yang menopang kebutuhan-kebutuhan yang ada di perusahaan A ini. Hebat kan ya? Nah akhirnya ya kita ikut merasakan inilah kemakmurannya pada saat itu. Singkat cerita, teman saya ini hampir kalau tidak salah saya duluan yang resign waktu itu, karena saya juga harus kembali ke daerah saya untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Dan akhirnya saya juga mencari pekerjaan yang dekat-dekat dari rumah saja lah gitu. Ya singkat cerita, ada kurang lebih sekitar 10 atau 15 tahun lah gitu ya kita tidak ketemu. Suatu saat saya berjalan-jalan di kota ya, saya mendapati teman saya itu, dan terus terang saja saya bertanya pada diri sendiri dan sekaligus terperangah begitu. Ini betul nggak teman saya yang waktu itu bersama saya? Bayangkan sama teman-teman, kan jarangnya hanya 10-15 tahun kan masih ingat lah ya. Mukanya segala macamnya. Tapi buat saya nih, nggak percaya gitu. Ini kembarannya atau apa gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menghampirinya. Dan saya bilang bahwa, apakah Anda, saya masih ingat namanya adalah Umar ya. Apakah ini Umar gitu ya? Oh dia juga ingat saya gitu. Halo Ben gitu. Ya akhirnya kita berpelukan ya, saking lamanya kita tidak ketemu ya, kangen lah gitu ya, kita ngobrol kesana kemari. Lalu saya ajak untuk ngobrol di salah satu kedai kopi lah gitu ya. Kita ngobrol kesana kemari. Bayangkan teman-teman, yang saya hormati, yang saya banggakan karena prestasinya, ternyata cerita pada saat itu dia ini sedang betul-betul jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi saya agak aneh dan ada apa sebetulnya. Maka saya pelan-pelan, karena saya juga takut menyinggung ya, saya pelan-pelan bertanya, ada apa sebetulnya sampai sebegini ini dalam waktu yang singkat lah ya, 10-15 tahun tuh ya menurut saya deket lah gitu tenggang waktunya, tapi langsung jatuh gitu, padahal dia sedang ada di puncak dan sangat puncak gitu. Akhirnya dia bercerita bahwa ya kegagalannya itu adalah ya saking dia merasa ada di atas ya, A, B, C, D dan lain sebagainya, dia ini saja lancar-lancar saja. Ada satu ketika ada sebuah kesalahan, sebetulnya buat dia kecil tapi ini menjadi besar. Ada sebuah kesalahan yang dia lakukan yang pada akhirnya dia harus rela untuk di-resignkan ya, bukan resign tapi ya di PHK lah ya istilahnya, yang lebih ekstrimnya ya dikeluarkanlah dari perusahaan itu, karena menurut perusahaan katanya ini adalah salah satu tindakan yang cukup merugikan perusahaan besarnya ini. Wow, buat saya akhirnya terperangah dan terharu gitu mendengarkan ceritanya, karena saya tahu persis perjalanannya. Dia menjalankan usahanya dengan detail, pokoknya hebat lah ya. Tapi ketika cerita itu disampaikan pada saya jadi aneh gitu ya. Ya saya terus terang saja saya tidak ingin memperpanjang itu. Pertama adalah saya takut menyinggung perasaannya yang sedang duka begitu ya. Ya akhirnya kita ngobrol kesana kemari, lalu saya ajak untuk ngobrol untuk membahagiakan lah ya. Yang akhirnya
dia juga terlihat ada lagi senyuman dan lain sebagainya. Nah, dari situlah saya memberikan sedikit semangat untuk dia kembali lagi untuk menjalankan sesuatu hal yang bermanfaat bagi dia dan keluarganya terutama. Ya, waktu itu kita berpisah. Sore hari waktu itu kita berpisah. Lalu berikutnya yaitu ya kita janjian ketemu lagi. Apa yang saya sarankan dia lakukan. Dia lakukan dan dia kembali merangkak dari nol seperti cerita itu. Dari nol, dan sekarang ini dia sudah mulai agak ada di pertengahan lah ya. Nah, jadi teman-teman, baik kisah yang saya sedang kisahkan maupun apa yang pernah saya lakukan dengan cerita saya ini ada semacam relate begitu, bahwa ternyata kita ini harus selalu semangat, selalu melihat ke depan bahwa kita ini bisa ya. Nah, teman-teman, jika Anda ini juga sedang berjuang untuk memulai kembali sesuatu, silahkan Anda ceritakan sedikit di kolom komentar ya. Mungkin kisah Anda ini juga bisa menguatkan seseorang yang bahkan belum kenal sama sekali dengan Anda. Dan kalau video ini juga menyentuh Anda ya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar apa? Biar semangat saya terus membuat video-video inspirasi ya, dan juga terus menyebarkan dan menyalakan keberanian di hati banyak orang. Saya Benny Warsita. Sampai jumpa.